Shalom jemaat yang terkasih. Berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo, tepat di hari Sabtu 15 Mei 2021. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita akan mencantumkan hati kita untuk menerima sapaan sabda Tuhan di hari yang baru ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami untuk menikmati karya anugerah-Mu. Di hari ini Tuhan, kami umat-Mu yang merindukan sapaan sabda-Mu, biarlah sapaan sabda-Mu ini boleh menguatkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara mengalami perasaan atau mengalami peristiwa kehilangan? Bagaimana perasaan kehilangan itu? Apakah mudah ataukah mudah untuk dilalui? Pasti kita setuju untuk mengatakan bahwa ini tidak mudah untuk kita lalui, ya. Tidak mudah untuk dilalui. Siapa sih orang yang siap sedia, atau siapa sih orang yang sedia untuk kehilangan? Bahkan kehilangan selalu identik dengan waktu yang tidak terduga biasanya, yang membuat hati kita menjadi berduka. Kita akan kehilangan entah apapun itu. Nah, bagaimana jika orang yang akan pergi meninggalkan kita, memberikan kita, atau istilahnya memberikan rambu-rambu di jauh-jauh hari? Tentu kita akan menjadi was-was. Waduh, kita akan kemudian selalu menghitung, wah nanti dia akan meninggalkan saya dalam beberapa hari ke depan. Ada perasaan gundah gulana yang melingkupi. Dan kalau boleh dikatakan, inilah juga perasaan yang timbul di hati para murid Tuhan Yesus saat itu. Nah, mari kita akan belajar bersama merefleksikan dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Namun, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Nah, demikianlah bacaan kita hari ini, saudara yang terkasih. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 menjadikan kita sebuah kisah yang menarik mengenai bagaimana Tuhan Yesus yang sedang mewanti-wanti atau memberikan sebuah kisah atau memberikan sebuah penekanan ketika Tuhan Yesus yang akan hendak pergi meninggalkan para murid. Ya, bukan berarti Tuhan pergi tanpa tanggung jawab atau dia lepas tanggung jawab kepada para muridnya. Bukan seperti itu. Yesus kita adalah bukan Allah, kita bukan Allah yang seperti itu, yang akan meninggalkan kita. Makanya di ayat 7 ini yang mengatakan bahwa ia akan pergi. Dan selanjutnya Tuhan akan memberikan Roh Kudus yang selalu akan menemani setiap umatnya, ya. Ia mengutus Roh Kudus, Roh penghibur untuk memimpin kehidupan umatnya, termasuk para murid di sini, gitu ya, supaya ia tidak takut. Tapi kita bisa memahami bagaimana perasaan para murid di tengah kondisi yang mungkin saat itu sedang panas-panasnya. Yesus sedang banyak diburu, sedang banyak dicari, sedang banyak orang yang ingin menjatuhkan Yesus. Nah, kepergian Yesus ini membuat para murid tentu gundah gulana. Karena mungkin mereka juga akan dikejar-kejar karena Yesus, sang guru mereka, itu pergi meninggalkan mereka. Tentu orang-orang akan mencari para murid. Wah, itu dia para murid Yesus. Yang sekarang Yesus sudah tidak ada lagi. Nah, dalam perasaan gentar, dalam perasaan khawatir ini, Yesus meneguhkan kembali panggilan para murid bahwa Yesus memang harus pergi karena nanti Tuhan akan mengutus Roh Kudus untuk berkarya di setiap kehidupan para muridnya. Nah, untuk itu firman ini sangat tepat bagi kita untuk renungkan. Bagaimana ingin menekankan kepada setiap kita orang-orang percaya bahwa ketika Yesus sudah pergi, ya, kemarin hari Kamis kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, bukan berarti kemudian Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan ada dan selalu bersama dengan kita. Ia berkarya di dalam dan melalui kita.
Ada Roh Kudus yang siap sedia untuk selalu menopang kita. Karena Allah tahu benar akan kebutuhan umatnya. Makanya ia mengutus Roh Kudus untuk meneguhkan, untuk menguatkan, untuk memampukan setiap umatnya untuk terus berkarya. Nah, ketika kita menjalani kehidupan, kita tidak perlu takut. Bangun relasi dengan Tuhan semakin dalam, semakin peka dengan apa yang Tuhan mau. Dengan ini kita mampu meresponi setiap permasalahan di hidup kita dengan cara yang benar. Ketika ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita. Ya, jadi jangan gentar ketika saudara mungkin saat ini sedang dalam pergumulan yang berat. Jangan gentar ketika saudara saat ini menghadapi masa-masa yang sulit. Mari dengan kejujuran hati, dengan keterbukaan hati, kita datang kepada Tuhan. Kita meminta perlindungan Tuhan. Kita meminta bimbingan Roh Kudus untuk boleh menuntun setiap langkah hidup yang akan kita ambil. Percayalah bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memberkati, untuk memberikan kita Roh Kudus yang akan menuntun kita. Seperti para murid yang diteguhkan dengan janji Tuhan ini, demikian pula kita saat ini. Kita juga tidak boleh putus asa. Kita harus percaya akan janji Tuhan. Kita percaya bahwa kepergian Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membawakan sebuah karya penting yang meneguhkan setiap kehidupan kita. Mari saudara, kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan kita bersama-sama menutup di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami tahu Tuhan, sebagai manusia yang lemah, kami seringkali kabur, bahkan bersembunyi. Kami tidak ingin Tuhan melihat setiap tindakan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau melihat setiap keraguan hati kami. Tetapi melalui firman-Mu hari ini di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, Tuhan boleh menguatkan kepada kami bahwa Tuhan memang pergi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya Tuhan ada dan selalu bersama dengan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, teguhkan setiap kami, naungi setiap kami, dan mampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan juga sahabat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita di hari ini. Kita meskipun saat ini di akhir pekan, ya saudara, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Ketika saudara memiliki waktu bersama dengan keluarga, nikmatilah akhir pekan ini. Tapi tetap ingat selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati dan menaungi saudara. Sampai jumpa.